dan korupsi, di mana korupsi di dalam negara Indonesia. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah menjadi patologi sosial atau penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah menyebabkan kerugian besar bagi negara ini, terlebih berdampak buruk pada masyarakat luas, terutama pada masyarakat miskin. Pengertian kata korupsi itu sendiri adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, disebut bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi. Adapun persepsi masyarakat tentang korupsi, terutama masyarakat Indonesia, adalah rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi, pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap masyarakat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional. Sedangkan kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah penguasa yang korup atau derita masyarakat. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor. Salah satu gerakan mahasiswa adalah saat gerakan reformasi tahun 1998 yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat negara ini. Faktor-faktor penyebab korupsi itu sendiri diantaranya penegak hukum tidak konsisten. Penegak hukumnya hanya sebagai make up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap pergantian pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. Langkahnya lingkungan yang anti korup, sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Budaya memberi upeti, umbalan jasa, dan hadiah yang tinggi. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan saat melakukan korupsi. Saat ditangkap, biasanya koruptor akan menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Gagalnya pendidikan agama dan etika pada saat sekolah. Adapun fenomena korupsi di Indonesia diantaranya proses modernisasi belum ditunjang dengan kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. Institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya. Selalu munculnya kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu dalam politik. Dan yang terakhir adalah mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadi dengan dalih kepentingan rakyat. Akibat dari adanya korupsi, maka peristiwa yang terjadi adalah partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik pada saat itu. Muncul pimpinan yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Sebagian oknum pemimpin politik, partisipan, dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan material dengan mengabaikan kepentingan rakyat. Terjadinya erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan kekuasaan. Lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dual aliansi, yaitu sebagai sektor di bidang politik dan ekonomi bisnis. Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jabatan dan hierarki politik kekuasaan.
Peranan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan aparat hukum lainnya. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martil bagi para pelaku tindak KKN. Adapun agenda KPK dalam pemberantasan korupsi diantaranya membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi, mendorong pemerintah melakukan reformasi publik sektor, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar, memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. Presiden melalui Impres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi menyatakan langkah-langkah efektif dalam memberantas korupsi adalah membersihkan kantor kepresidenan, kantor Wapres, sekretariat negara, serta yayasan-yayasan, mengawasi penggandaan barang di semua departemen, mencegah penyimpanan proyek rekonstruksi Aceh, mencegah penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur ke depannya, menyelidiki penyimpangan di lembaga negara seperti departemen dan BUMN, memburu terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri, meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar, dan yang terakhir yaitu meneliti pembayaran pajak dan cukai. Cara lain penanggulangan korupsi yaitu dengan menegakkan hukum itu sendiri. Adapun undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rumusan Undang-Undang KUHP. Tindak pidana korupsi dalam rancangan KUHP dibagi dalam dua jenis tindak pidana, yakni suap dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Secara garis besar, rancangan KUHP dalam perumusan pasal-pasalnya mengambil pokok-pokok rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kesimpulannya, korupsi adalah suatu tindakan memperkaya diri sendiri dengan merugikan masyarakat luas. Korupsi di Indonesia sering terjadi dilakukan oleh para koruptor-koruptor yang memiliki jabatan yang tinggi di sebuah instansi ataupun kelembagaan negara dengan berdalih untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat luas. Tetapi pada akhirnya masyarakat luas tidak pernah merasakan apa yang seharusnya mereka dapat, malah itulah yang dikorupsikan oleh para koruptor. Penanaman nilai-nilai agama, etika, dan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini sangat diperlukan untuk generasi-generasi yang akan kedepannya yang menjadi penerus bangsa ini supaya terciptanya negara Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi. Terima kasih.